Opinion. Mitra bisnis Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin meminta maaf atas perkara dugaan korupsi yang menjerat 2 hakim agung dan beberapa aparat MA lainnya. Selain itu, Ketua MA juga meminta waktu untuk berbenah di dalam internalnya terkait kasus dugaan suap tersebut. Nah, apa komentar Anda mengenai rencana benah-benah MA terkait korupsi ini dan saran Anda seperti apa pula? Silakan. 633-9160, 633-9160. Iya, dengar juga ya, katanya ada yang minta, udah tersangka itu minta diringankan hukumannya karena ada harus nanggung berapa anak lah gini segala macam, jadi minta dibebaskan. Kayak di negara ini aneh gitu loh. Kita emangnya yang dirugikan itu keluarganya nggak ada yang harus ditanggung gitu loh. Ada berapa banyak yang harus menderita gara-gara orang ini gitu loh. Jadi jangan dikit-dikit ham gitu. Jadi kayaknya hukumannya itu apa ya, terlalu kecil gitu loh. Menurut saya nggak bakal beres lah kalau misalnya hukuman seperti ini gitu aja. Iya, permintaan maaf mau tidak mau memang harus dilakukan, terutama si tersangka yang udah ketangkep ini atau para hakim agung oknum yang bisa disuap. Akan tetapi rakyat tuh sudah tahu dari dulu kalau hakim-hakim di PN PTMA itu terima suap, bahkan menjual beli putusan ya dengan pertimbangan macam-macam. Padahal itu tidak boleh di dalam peraturan undang-undangan. Dan ini ada istilah KUHP itu dari zaman pertama kali negara merdeka sampai sekarang, atau kasih uang habis perkara. Kalau untuk perkara pengadilan di PN PTMA itu semua KUHP-an gitu ya. Jadi rakyat sudah pada tahu. Jadi kalau mau niat bersih-bersih dari dulu sudah ketahuan dan sudah bilang bersih-bersih dari zaman pemerintahan sebelum presiden ini. Tapi dari dulu juga sampai sekarang nyatanya bersih-bersihnya kotor lagi. Mungkin bersih-bersihnya membersihkan, misalkan kalau membersihkan ruang tamu di dalam rumah, bukan sampai pakai sapu yang bersih, tapi pakai sapu yang kotor. Jadi tetap kotor lantai ruang tamu rumahnya. Seperti itu ibaratnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang inilah kadang budaya kita di Indonesia ya, sebagian budaya kita itu juga menyebabkan penyimpangan jabatan itu terjadi. Kenapa? Karena kita itu kadang-kadang penghargaan terhadap suatu jabatan itu masuk pada pengkultusan di luar daripada substansi perilaku seorang. Misal, kalau dia hakim maka dia sudah pasti bijaksana, dia sudah pasti adil, sudah pasti berwibawa. Kalau dokter pasti pintar, pasti benar, pasti teliti. Kalau oknum ustadz pasti suci, pasti baik. Kan belum tentu juga. Sehingga dalam hal ini, dengan adanya pengkultusan profesi hakim itu di atas daripada pengawasan, menyebabkan oknum-oknum hakim tertentu itu merasa terlindungi dengan statusnya. Merasa terlindungi dengan statusnya, entah itu dengan undang-undang pasal kekuasaan kehakiman dan perundang-undangan lainnya, sehingga dia merasa aman dengan berinteraksi dengan tersangka misalnya, berinteraksi dengan oknum pengacara nakal gitu, yang katanya ingin bertemu biasa tapi ternyata jadi maklar kasus gitu. Nah, jadi kalau seperti kita lihat kejadian ini, berarti kan tidak benar pengkultusan atas profesi itu melebihi daripada pengawasan kita, sehingga akhirnya dengan tidak adanya pengawasan itu, mereka ini terjerumus pada pada penghinaan pada profesinya sendiri. Namanya oknum hakimnya menghina dirinya sendiri dengan memperjualbelikan kewenangannya. Jadi mari sebagai masyarakat jangan lagi kita mengkultuskan profesi apapun. Bahkan sebagai profesi ketua adat, ada provinsi kita di Indonesia ini, dia ketua adat, dia juga korupsi, udah jadi pasien KPK juga gitu. Jadi bukan berarti ketua adat juga tidak melanggar hukum gitu. Jadi mari lihat substansinya, jangan kultuskan profesi di atas dari substansi pribadi seorang tersebut. Semua bisa berbuat salah. Terima kasih. Ya, Ketua Mahkamah Agung mau minta maaf, mau sampai berlutut-lutut, itu pun tidak ada gunanya. Kadang kalau KPK atau siapapun ya penegak hukum yang sudah menangkap tangan atau
mendapatkan tersangka korupsi pejabat-pejabat, biasanya misalnya contoh ya, pejabat itu dalam yudikatif atau legislatif, ketua nanti sebentar ketua umum partainya minta maaf, atau siapanya meminta maaf, atau DPR minta maaf, atau kepala daerah minta, itu sudah basi, itu hanya lip service saja, tidak ada gunanya. Yang paling penting adalah bagaimana mereka itu, pertanyaan pertama adalah kenapa sampai sekarang pemerintah dan DPR tidak mengesahkan peraturan tentang satu, hukuman mati. Kedua adalah penyitaan seluruh aset dan pemiskinan. 2-3 pertanyaan saja itu yang harus dilakukan dulu sebagai rakyat jelata, sebagai rakyat biasa, menginginkan bahwa yang dimuliakan itu bersih tanpa korupsi. Namun kalau mereka saja korupsi, bagaimana jajaran bawah-bawahnya? Betul nggak? Demikian, terima kasih. Jadi tanggapan saya selaku warga negara, jikalau seorang hakim agung diduga atau dinyatakan menerima suap, tentunya dalam pelantikan sebagai hakim agung sudah jelas apa yang disumpahkan kepadanya, amanat yang diemban sebagai hakim agung. Rasanya harus segera diberi tindakan yang jelas dan tegas. Jadi pernyataan mengenai bebenah sebenarnya sih kurang tepat menurut saya. Tidak tahu hakikat dan amanah yang diemban sebagai hakim agung. Kalau menurut saya sih satu-satunya bisa dipercaya cuma KPK doang sama ATK. Kalau bisa tuh semua lembaga pemerintah, apalagi yang menyangkut hukum ya, kepolisian, kejaksaan, sama Mahkamah Agung, dipasangin alas hadap sama KPK. Jadi maksudnya gini, termasuk pengadilan mungkin pengadilan tinggi ya. Maksudnya jadi kalau ada sesuatu yang pembicaraan yang nggak benar bisa langsung ditangkap. Jadi nggak jadi sebelum jadi hakim agung udah ketangkep dulu gitu. Itu aja, makasih. Wah, minta maaf ya, dimaafkan lah ya. Harusnya kalau berbesar hati jadi pemimpin, kalau anak buahnya berbuat yang mengundurkan diri ya. Jadi kembali lagi rakyat jelata ini memaafkan. Kembali lagi sudah lengkap lah negara kita ini, penegak hukumnya ya cawe-cawe semua. MK sudah lengkap, MA sudah lengkap, kejaksaan sudah lengkap, pemain semua itu. Jadi kata kuncinya, siapapun yang ingin menjadi aparatur negara, pengabdi negara, mereka betul-betul harus dicek kekayaannya dari pertama mereka mulai mau mengabdi. Kekayaannya mulai 0 sampai berapa itu dicek, data-datanya itu ada kan. Menteri Keuangan mereka bisa menginventarisasi aset-aset negara. Nah, kekayaan pejabat-pejabat kita, ASN yang ingin mengabdi dari 0 sampai atas itu, pendapatannya itu sampai ke atas itu, kita bisa kalkulasikan saja. Akhirnya itu berapa kekayaan mereka sampai mereka pensiun itu saja kita lain data ini bisa menghitung kok. Nah, sampai terakhir kepolisian juga begitu juga. Kayak Sambo kan kekayaan, wah, apa memang dulu Raja Minyak orang tuanya. Mereka pengabdi rakyat, penegak hukum, berember-ember uangnya. Kita aja puluhan tahun belum tentu kita dapat 1 ember uang itu. Jadi kembali lagi kata kuncinya, aparatur negara kita, penegak hukum kita ini ya sudah lengkap lah semuanya pada pemain-pemain semua. Rakyat yang tetap terus diperas sampai detik ini, pajak kita harus ini, harus itu ya. Jadi kembali lagi kita berharap ke siapa lagi nih supaya negara ini biar berjalan dengan baik. Kasihan founding father kita ini, pahlawan kita ini, Muhammad Hatta dengan Bung Karno, kasihan melihatnya sekarang ini. Mungkin menangis kalau mereka akan hidup dengan aparatur pesta pora rakyat jelatanya ini ya terseok-seok mereka sampai detik ini. Mereka bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Ya, kalau bisa ada sebuah kata mengatakan kalau ingin kaya jangan jadi pejabat. Nah, kalau misalnya jadi pejabat, janganlah berusaha untuk mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, mau korupsi, mau pakaian apa saja. Jadi kalau mau jadi pejabat, janganlah berharap bisa jadi kaya. Ya, sebetulnya kan sudah kaya, gaji juga bukan rendah, fasilitas langit-langit. Sebagai jelata kan iri sama mereka. Ya kalau begitu nanti generasi penerusnya bagaimana? Ya ikut-ikutan lagi. Oleh karena itu harusnya hukumnya lebih berat. Lalu yang kedua adalah siapapun yang melaporkan, kalau bisa itu tidak dimasukkan ke dalam
hukum atau peraturan tentang pencemaran nama baik pada bentuk apapun. Terima kasih. Ini rasanya nih kalau MA nih bukan baru kali ini nih. Yang lalu-lalu juga pernah ada ya disuap. Ya kalau terus minta maaf, ini kebiasaan orang kita apa gimana ya? Minta maaf terus, jadinya repot, gak maju kita. Sebenarnya itu tanggung jawab ketua MA, kalau dia benar-benar gentleman, bukan minta maaf, mengundurkan diri, seperti di negara-negara lain. Kalau anak buah yang berbuat kesalahan begitu, itu fatal kan buat sebuah lembaga MA, disogok, itu udah gawat itu hukum di Indonesia, itu kan pertahanan terakhir dari MA itu secara hukum. Kenapa dia minta maaf? Jangan minta maaf. Kalau gentleman mengundurkan diri aja, itu baru yang benar. Mau apa dibebenah terus dari dulu dibedah-bedahin nggak beres-beres. Begitu aja komentar saya. Pecat semua deh, nggak ada yang benar tuh. Hari kalau minta maaf, malu kan penegak hukum, sama maling teriak maling, pecat aja. Itu hukumnya harus tegas dan jelas. Batannya harus diberhentikan, tidak boleh lagi menjabat. Semua disita, dimiskinkan. Jadi tidak berani lagi berbuat kayak gitu. Jadi sistem sebagus apapun itu kan tergantung Pak. Itu kan menyusun sistemnya. Jadi menurut saya Indonesia kan banyak sekali itu pakar-pakar hukum, profesor-profesor, ya termasuk kita punya Menko lah Pak ya. Jadi susunlah sebuah sistem termasuk sejak awal pemilihan orangnya, cek dan kontrolnya, baik asetnya maupun hartanya, sama cashless-nya, kasus-kasus seperti itu, sama ketemu tatap mukanya itu dikurangi, kalau bisa ya diminimalisir, serta yang berikutnya adalah pelaporannya itu kalau bisa orang yang berani lapor terhadap ya pejabat-pejabat tinggi yang sangat-sangat tinggi jabatannya dan sangat-sangat tinggi penghasilan dan gajinya tunjangannya itu tidak boleh dikenakan semacam lapor terus menuduh pencemaran nama baik. Kan itu yang nggak berani lapor, termasuk juga petinggi-petinggi semua penegak hukum sama. Kalau sistemnya begitu ya sebagai rakyat biasa ataupun yang dirugikan itu yang nggak berani lapor. Lapor nanti ngecek sana ngecek sini ternyata dia lebih kuasa, lebih hebat, akhirnya pencemaran nama baik. Pelapor itu yang kena kasus Pak, bukan dia yang kena kasus, serta ya itu laporan aset yang bisa dibuktikan sejak awal dan sampai akhir jabatannya itu untuk pencegahan saja. Yang menduduki jabatan tinggi begitu yang sudah istilahnya itu mewakili Tuhan sudah, maka mereka itu harus siap untuk menerima segala macam konsekuensinya karena mereka sudah menikmati gaji, penghasilan dan tunjangan yang tinggi serta jabatan yang dimuliakan. Terima kasih. Ya, kita terus-menerus disuguhi oleh berita yang seperti ini. Notabene yang melakukannya itu pejabat negara dari tingkat daerah maupun sampai pusat, bahkan sampai ke lembaga yudikatif. Ini sungguh miris kita dengarnya sebagai masyarakat. Jadi apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk peristiwa ini? Minimal untuk mencegah supaya terjadinya itu harusnya semakin berkurang. Entah dengan adanya KPK dan lain-lain. Tetapi poin yang saya mau katakan bahwa sampai detik ini saya tidak melihat keseriusan antara legislatif dan eksekutif untuk menggolkan rancangan undang-undang yang memiskinkan pelaku pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi yang terbukti. Jadi pembuktian terbalik tidak dilakukan. Rancangan undang-undang ini kalau tidak dilakukan, tidak ada yang takut di negara ini. Mau sumpah jabatan setinggi apapun, gak ada yang takut. Itu oknum gak terlalu banyak. Mungkin pejabat yang bersih ada 1-2. Tetapi yang dikatakan koruptor itu adalah yang pelaku korupsi yang tertangkap. Dan ini sangat-sangat mencoreng. Bagaimana Jokowi ngomong ini terus, saya lihat eksekutif juga nggak ada niat serius. Rancangan undang-undang ini tidak digolkan, kita ngomong terus-menerus, berita terus-menerus, nggak ada gunanya. Jadi pelaku koruptor itu takut dimiskinkan. Mereka nggak takut masuk penjara, mereka takut dimiskinkan. Bahkan kalau perlu pejabat negara yang sudah diangkat sumpah, mau eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu hukumannya harus 2 kali lipat. Harus, supaya kita tidak terus-menerus bicara terus, mendengar terus berita yang seperti ini. Saya kira itu. Sumpahnya itu loh, kalau bisa sumpahnya itu tiap minggu atau tiap bulan di depan televisi. Bunyi sumpahnya itu, jika saya korupsi, saya akan disambar petir. Jika saya bukan korupsi, saya akan sakit atau mati. Itu aja kira-kira. Jadi kalau kita lihat
oknum pejabat dalam hal ini Mahkamah Agung, pasti kadang-kadang orang itu ya terbiasa kemudian terbawa-bawa gitu. Nah, perilaku koruptif oknum ini kadang-kadang bukan hanya terjadi ketika dia menjabat posisi yang sangat tinggi, eselon 1 atau dirjen atau hakim agung dalam hal ini. Barangkali ini juga sudah berlangsung sejak karirnya dimulai di jajaran menengah, begitu sudah tahu cara bermain dengan oknum tersangka, oknum advokat dan seterusnya, mulai lama gitu, udah terbentuk 10-15 tahun yang lalu. Nah, artinya memang MA cobalah untuk melihat dari pengadilan-pengadilan negeri, pengadilan-pengadilan tinggi, bagaimana perilaku mereka. Coba serap juga dari pers ataupun dari masyarakat masukan ini, atau pelaporan dengan sistem misalnya whistleblower. Ada nomor dari pengaduan masyarakat tentang perilaku oknum hakim yang memang dibuka dan disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, kalau tidak dibuka whistleblower system ini, maka akan ada karena ruang-ruang penyogokan ini kan tidak diketahui oleh semua orang, tetapi diketahui oleh mungkin tersangka, mungkin terdakwa atau korban. Jadi kalau mereka melapor melalui jalur biasa seperti ke kantor polisi mengatakan bahwa oknum hakim A ada dugaan, itu selain susah dibuktikan bahkan bisa berbalik menjadi penghinaan, pemfitnahan dan seterusnya. Tetapi kalau ada whistleblower dengan bukti awal, mungkin itu lebih memudahkan pihak Mahkamah Agung untuk bersih-bersih dari oknum hakim yang udah 15-20 tahun lalu memang sudah mempelajari cara memperkaya diri dengan cara melanggar hukum. Kira sektor penegakan hukum ini ya sudah bukan sekarang, dari dulu begitu. Setelah reformasi malah mereka membentuk satu benteng ya, nggak pernah bisa direformasi itu. Kita belum lama kan masih ingat apa udah lupa nih, sekjen ya, seorang sekjen aja kekayaannya luar biasa, begitu mau ditangkap nggak bisa, nggak tahu ngumpet di mana. Dan ada membentuk satu semangat korps ya, Anda jangan ganggu-ganggu hakim, kalau nggak dia akan apa-apa ya. Memang ini nggak ngomongin, tapi bisa lihat lah gerak-gerik begitu. Jadi negara kita sekarang ini masih parah di situ, dan bukan cuma polisi, jaksa, hakim ya yang jual beli perkara, sampai ke sipir, sampai di penjara juga dijualin itu fasilitas. Anda mau begini, oke, ada setorannya. Saya kira ini memang agak parah ya. DPR juga pernah mau ajukan undang-undang untuk pembenahan sektor penegakan hukum, tapi kelihatannya belum kuat ya. Nggak bisa, ini memang parah lah. Belum terlibat juga sektor di pihak swastanya ya, pengacara segala macam itu satu rangkaian terlibat semua itu. Jadi hukum kita payah lah. Terima kasih. Ya, saya pikir yang warga masyarakat sampaikan melalui Fast Ewe ini kan untuk kebaikan bersama, kebaikan hakim, kebaikan pengadilan, kebaikan penegak hukum, dan kebaikan Indonesia. Jadi diterima dengan lapang dada. Jadi aparat penegak hukum ini, terutama yang petinggi-petinggi ya, yang super tinggi sudah itu perlu asal ada misalnya pengaduan dari warga masyarakat, itu warga masyarakatnya boleh dibebaskan daripada hukum pencemaran baik. Karena hukum namanya sudah setinggi begitu, pejabat-jabatannya sudah disumpah dengan agama dan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mereka itu bukan bebas hukum, namun justru boleh siapapun melaporkan, dan warga masyarakat yang melaporkan tersebut itu dibebaskan daripada pencemaran nama baik. Dengan demikian warga masyarakat yang merasa dirugikan baru berani untuk mengajukan laporan, baik itu tertulis maupun elektronik maupun medsos. Tentu kalau fitnah itu, kalau misalnya contoh saya itu tidak melakukan, siapapun memfitnah saya tidak peduli.
dan lain sebagainya. Apalagi ini saya warga biasa. Beliau adalah hakim agung atau penegak hukum yang sudah tinggi jabatannya. Ya harusnya jangan minta maaf, mundur dong, gitu, nggak fair. Berarti dia nggak bisa mengendalikan timnya yang korupsi itu. Dia nggak punya tools atau alat monitoring yang ngejaring orang-orang yang nggak berakhlak itu. Jadi memang harus dari bawah, dari calon-calon hakim itu udah dididik jangan korupsi. Itu aja sih. Ya, kita cukupkan sampai di sini opini komentar yang kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih sudah bergabung. Saya Mary Agustin.